Hai, saya Elisa Grace Anderson. Saya adalah mahasiswi Food Technology Universitas Ciputra tahun 2020 dengan NIM 040603201004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu SAA 1 dari mata kuliah Basic Food Biology dengan dosen saya Ibu Ika Yohana Pratiwi dan Ibu Almaidawati Erina. Dan saya mendapatkan materi tentang morfologi dan fisiologi. Jadi morfologi dan fisiologi itu merupakan bentuk adaptasi makhluk hidup. Adaptasi sendiri adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya yang memungkinkan tetap hidup dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Adaptasi makhluk hidup itu sebenarnya ada 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Namun di video ini saya akan membahas tentang morfologi dan fisiologi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah suatu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya yang berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati, sehingga adaptasi tersebut paling mudah dikenal dan ditemukan. Contoh adaptasi morfologi pada makhluk hidup adalah contohnya pada manusia. Jadi contohnya adalah kulit manusia akan menghitam jika terlalu lama kena sinar matahari. Lalu rambut-rambut halus yang berada di kulit manusia akan berdiri kalau berada di suhu yang rendah. Lalu rambut manusia akan beruban jika sudah lanjut usia atau mungkin karena faktor lain. Yang keempat, hidung manusia menonjol keluar sehingga lebih mudah untuk bernafas. Kelima, lubang hidung manusia berada atau menghadap ke bawah sehingga tidak mudah kemasukan air. Yang keenam, daun telinga manusia menghadap ke depan sehingga mudah untuk menangkap getaran suara. Dan contoh yang terakhir, daun telinga manusia lentur sehingga aman jika kita sedang tertidur. Sekarang kita akan membahas tentang contoh adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama, bentuk kaki atau cakar yang adaptif pada burung dapat dibedakan menjadi tipe perenang, pemanjat, petengger, pejalan, dan pencengkeram. Yang pertama, burung dengan tipe kaki perenang, yakni burung yang memiliki selaput di antara jari-jari kakinya, contohnya bebek, itik, atau mentok. Yang kedua adalah burung dengan tipe kaki pemanjat, memiliki 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang, contohnya burung pelatuk, burung kutilang. Yang ketiga adalah burung bertipe kaki petengger, memiliki 4 jari dan ukurannya kecil, contohnya kaki burung gelatik dan burung pipit. Yang keempat adalah burung dengan tipe kaki pejalan, memiliki kaki yang panjang dan tegak, contohnya kaki ayam dan burung unta. Dan yang kelima adalah burung bertipe kaki pencengkeram, memiliki kaki pendek dan kekar serta berkuku runcing, contohnya burung elang, raja wali, dan burung hantu. Contoh adaptasi morfologi yang lainnya pada hewan adalah bentuk paruh yang adaptif pada burung, yang dapat dibedakan menjadi tipe pemakan biji, pemakan daging, pemakan ikan, dan penghisap madu. Burung tipe pemakan biji memiliki paruh pendek dan kuat, contohnya burung pipit, burung gereja, burung parkit atau emprit, merpati atau dara, manyar, peking, perkutut, dan deruk. Yang kedua adalah burung tipe pemakan daging, memiliki paruh kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya, contohnya paruh burung elang, burung hantu, dan burung gagak. Yang ketiga adalah burung tipe pemakan ikan, memiliki paruh burung berkantong, contohnya paruh burung pelikan. Ada juga burung tipe pemakan ikan, udang, cacing yang memiliki paruh panjang dan runcing, contohnya paruh burung bangau, pecuk, flamingo, burung raja udang atau burung cucuk urang atau paruh udang. Yang keempat adalah burung penghisap madu, memiliki paruh panjang dan runcing, contohnya burung kolibri dan burung cucak kombo.
Dan contoh yang terakhir pada hewan adalah berdasarkan jenis makanannya atau cara serangga memperoleh makanannya. Bentuk mulut serangga dapat dibedakan menjadi mulut 5 tipe, yaitu tipe mulut serangga penggigit, penusuk dan penghisap, penjilat, dan penyerap. Yang pertama adalah serangga tipe mulut penggigit, memiliki mulut yang pendek dan runcing, contohnya semut, rayap, dan belalang. Serangga tipe mulut penusuk dan penghisap, memiliki bentuk mulut yang panjang dan tajam atau runcing, contohnya nyamuk. Yang ketiga adalah serangga tipe mulut penghisap, memiliki bentuk mulut seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan, contohnya kupu-kupu. Yang keempat adalah serangga tipe mulut penjilat, memiliki lidah yang panjang, contohnya lebah. Dan yang kelima adalah serangga dengan tipe mulut penyerap, memiliki alat penyerap mirip spons atau gabus, contohnya lalat. Dan sekarang adalah contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. 1. Tumbuhan darat yang adaptif pada lingkungan yang kurang air atau kering disebut xerofit. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya atau aloe vera, setawar, dan SP sansevieria. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah 1. Daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk atau tereduksi menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak memiliki daun. Dengan demikian, maka dapat mengurangi penguapan. 2. Seluruh permukaan tubuhnya termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air terlalu besar. 3. Batangnya tebal, memiliki jaringan spons yang berfungsi untuk menyimpan air. Dan 4. Memiliki akar yang panjang dan tersebar luas sehingga jangkauannya akar dalam mencari zat makanan sangat luas. Contoh lainnya adalah tumbuhan darat yang adaptif pada lingkungan yang lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting, tumbuhan daun ungu, dan dedalu. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah memiliki daun yang tipis dan lebar, dan permukaan daunnya memiliki banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan yang adaptif pada lingkungan air yang disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai, eceng gondok, kiambang, kangkung, dan tumbuhan bakau. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah 1. Tumbuhan yang mengapung di air memiliki rongga sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daun lebar dan tangkai daun menggembung berisi udara, contohnya eceng gondok dan kiambang. Yang kedua, tumbuhan air yang terendam di dalam air memiliki dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel, contohnya hydrilla dan Vallisneria. Yang ketiga, tumbuhan yang sebagian tumbuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam dalam air dan daun muncul ke permukaan air, contohnya teratai dan kangkung. Dan yang keempat, tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut mempunyai perakaran yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh bila terkena ombak, contohnya adalah tumbuhan bakau. Dan sekarang kita membahas tentang adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi alat-alat atau organ-organ tubuh terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi fisiologi pada manusia adalah orang yang tinggal di dataran tinggi menghasilkan sel darah merah lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Hal ini disebabkan kadar oksigen di daratan tinggi lebih rendah dibandingkan kadar oksigen di dataran rendah. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan oksigen, orang yang tinggal di dataran tinggi menghasilkan sel darah merah yang lebih banyak. Yang kedua adalah tubuh manusia mengeluarkan zat keringat ketika kepanasan. Dengan keluar keringat, tubuh manusia akan dingin. Hal ini dikarenakan panas tubuh diambil untuk penguapan keringat di permukaan tubuh manusia. Yang ketiga, ukuran tubuh para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Yang keempat, pada saat udara dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin.
Yang kelima, mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika di tempat gelap, maka pupil kita akan membuka lebar. Sebaliknya, di tempat yang terang, pupil kita akan menyempit. Melebar atau menyempitnya pupil mata adalah upaya untuk mengatur intensitas cahaya. Sekarang contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama adalah hewan ruminansia, misalnya sapi, kambing, dan kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulose. Enzim ini berfungsi untuk mencerna selulose yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan enzim selulose, maka makanan menjadi lebih mudah dicerna. Yang kedua adalah kucing. Apabila hewan ini berteduh, kadar metabolisme badan kucing tersebut akan direndahkan supaya kadar kehilangan air di dalam badan berkurang. Yang ketiga adalah musang. Musang juga beradaptasi dengan cara menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya daripada musuh. Kelenjar bau yang dimiliki oleh musang tersebut membuat musuh tidak kuat dan pergi karena baunya. Teredo navalis adalah moluska yang biasa hidup pada kayu galangan kapal dan kayu tiang-tiang pelabuhan. Moluska ini dapat merusak kayu karena makanannya berupa kayu. Di dalam saluran pencernaan Teredo terdapat enzim selulase untuk membantu menguraikan selulosa yang ada pada kayu yang menjadi makanannya. Sekarang berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dibedakan menjadi karnivor atau pemakan daging, herbivor atau pemakan tumbuhan, serta omnivor atau pemakan daging dan tumbuhan. Penyesuaian hewan-hewan tersebut terhadap jenis makanannya antara lain terdapat pada ukuran panjang usus dan enzim pencernaan yang berbeda. Untuk mencerna tumbuhan yang umumnya mempunyai sel-sel berdinding sel keras, rata-rata usus herbivor lebih panjang daripada usus karnivor. Sekarang ikan. Ikan yang hidup di air laut lebih sedikit mengeluarkan urin dibanding dengan ikan yang hidup di air tawar. Air laut lebih banyak mengandung garam. Kadar garam yang tinggi juga menyebabkan cairan tubuh keluar terus-menerus. Garam juga masuk ke dalam tubuh dan harus dikeluarkan. Untuk menyesuaikan diri, ikan banyak meminum air laut dan sedikit mengeluarkan urin. Ikan yang hidup di air tawar sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin, dan menggunakan insangnya secara aktif untuk mengikat garam yang terlarut dalam air supaya ikan tidak kelebihan air atau kembung. Lalu onta. Onta yang mempunyai kantong air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum air di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang pertama adalah bau yang khas pada bunga dapat mengundang datangnya serangga untuk membantu penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Yang kedua adalah bunga bromelia merah dan beberapa jenis anggrek mampu menarik perhatian serangga penghisap madu, terutama lebah. Bunga ini menghasilkan aroma yang dapat menarik serangga untuk mendekatinya. Aroma bunga merupakan sinyal bagi serangga untuk menentukan bunga yang memiliki kandungan nektar. Secara tidak sengaja, saat serangga menghisap nektar bunga, banyak serbuk sari yang menempel di tubuhnya. Kemudian ketika mengunjungi bunga yang lain, serbuk sari akan jatuh pada kepala putik. Saat itulah penyerbukan terjadi. Kaitan antara adaptasi morfologi dan fisiologi dengan teknologi pangan adalah, untuk adaptasi morfologi adalah tanaman lidah buaya atau aloe vera yang merupakan tumbuhan xerophyte yang memiliki daun yang tebal. Dengan begitu akan lebih mudah untuk diolah menjadi makanan seperti manisan atau permen dari lidah buaya. Dan hubungan teknologi pangan dengan adaptasi fisiologi contohnya adalah hewan herbivora yang memiliki usus yang lebih panjang, karena umumnya untuk mencerna tumbuhan yang memiliki sel-sel berdinding lebih keras, sehingga usus dari hewan herbivora tersebut dapat diolah menjadi usus goreng dan untuk camilan. Dan informasi tambahan adalah adaptasi tingkah laku, yaitu dilakukan oleh hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Contohnya adalah 1. Ada beberapa jenis burung yang berimigrasi saat musim dingin untuk mencari tempat yang lebih hangat. 2. Bunglon mengubah warna tubuhnya atau mimikri untuk menyembunyikan diri dari musuh. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata
Dan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you.